Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta untuk tidak dibully di masa pemilu. Megawati telah menyiapkan tim hukum bagi pihak yang membulinya. Megawati tidak ambil pusing jika sebelumnya beberapa pihak mengejek atau membulinya. Namun, Mega meminta untuk tidak dibully di masa pemilu 2024. Megawati mengklaim akan menepati janjinya jika ada pihak yang membulinya, maka akan diproses di jalur hukum. Hal ini disampaikan oleh Mega dalam pidatonya saat memperingati HUT ke-51 PDIP. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya. Sementara itu, Saudara, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo menyebut ini pertama kalinya Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. FX Rudi menyebut PDI Perjuangan tetap memberikan undangan kepada Presiden Joko Widodo karena saat ini Joko Widodo masih tercatat sebagai kader PDIP. Joko Widodo tidak hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan karena tengah melakukan kunjungan kerja ke 3 negara. Biasanya kalau ulang tahun itu mesti hadir karena Pak Jokowi kan masih memegang PDI Perjuangan. Perkara sekarang berbeda, itu urusan di sana. Tapi PDI Perjuangan masih memberikan undangan. Menurut informasi yang kita dapat, ya selama Rakernas ulang tahun dia pasti hadir. Kali ini dia nggak hadir. Yang ke-9 kali ini nggak hadir. Sementara itu, Saudara, Gibran Rakebuming Raka mengaku tidak tahu apakah dirinya diundang ke perayaan HUT ke-51 PDIP atau tidak. Gibran berkampanye di lapangan Alam Indah Lestari Banyuwangi didampingi oleh juru bicara Emil Dardak dan juga istrinya, Saudara. Saat ditanya mengenai perayaan HUT PDIP hari ini, Gibran mengucapkan selamat ulang tahun untuk PDIP. Kalau undangan belum saya cek ya, yang jelas selamat untuk PDI Perjuangan, semoga sukses selalu, dan untuk HUT kali ini ya semoga teman-teman yang ada di sana bisa semakin solid. Ya, terima kasih. Presiden Joko Widodo dan keluarga tidak hadiri hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-51, Saudara. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini bilang hanya mengundang pihak-pihak yang memang mau hadir. Apakah ketidakhadiran ini semakin menegaskan bahwa ada ketidakharmonisan hubungan antara Joko Widodo dan juga partai yang mengusungnya 2 kali di Pilpres? Kita ulas bersama, Saudara, dengan pengamat politik dari Universitas Airlangga, Mas Erlangga Pribadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Erlangga. Salam sehat, Mas. Anda melihatnya ini sebagai penegasan begitu bahwa hubungan yang tidak harmonis antara Joko Widodo dan juga PDIP? Ya, saya pikir bahwa ini bukan lagi suatu hal yang mengagetkan. Kenapa begitu? Ya, karena kalau kita lihat bahwa kerenggangan hubungan antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi ataupun Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan sendiri itu sudah muncul pada saat awal ketika Mas Gibran Rakebuming menjadi bagian dari proses kandidasi sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Dalam artian bahwa dalam konteks itu baik Pak Jokowi dan juga kemudian Mas Gibran tidak lagi memberikan dukungan politik secara firm terhadap calon dari PDI Perjuangan. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa apa yang diutarakan oleh Bu Megawati dalam ulang tahun PDI Perjuangan tadi itu menunjukkan bahwa ini adalah suatu hal yang biasa dan memberikan pesan kepada kader bahwa yang paling penting, poin utamanya bukan bagaimana kedekatan partai dengan elit politik atau penguasa, tapi yang paling penting adalah membangun hubungan yang intens dan erat antara kader dan partai perjuangan serta pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan dengan rakyat.
Dengan Itu kata lain ini PDIP ingin menarasikan bahwa tidak ambil pusing dengan hubungannya dengan Joko Widodo dan fokus dengan elektabilitas dari PDIP, begitu? ya, karena kemudian menjadi sebuah kenyataan dan realita politik bahwa Pak Jokowi tidak lagi memberikan support dan dukungan kepada PDI Perjuangan sebagai partai dari Pak Jokowi, dan itu adalah realitas politik yang harus disadari oleh kader PDI Perjuangan. Saya pikir itu pesan dari Bu Mega, dan yang paling penting pun tidak lagi membangun hubungan yang dekat dengan kekuasaan, relasi dan hubungan antara partai serta kader dengan konstituen serta rakyat itu yang tidak boleh renggang atau tidak boleh putus sama sekali, karena disitulah saya pikir dari pesan Bu Mega bahwa letak kemenangan politik ataupun dinamika politik dari partai dalam proses-proses politik yang berlangsung sangat berhubungan dengan kedekatan dengan rakyat. Tapi kenapa kemudian status Joko Widodo di PDIP ini tidak dipertegas saja begitu? Apakah ada kekhawatiran begitu dengan secara penegasan Joko Widodo tidak lagi di bagian dari PDIP akan mempengaruhi elektabilitas dari PDIP? Saya pikir itu hanyalah kemudian proses politik yang nanti kita tidak tahu bagaimana keberlanjutannya. Namun tekanan bahwa Bu Mega baik kemudian bahwa partai politik tidak perlu ambil pusing dengan kedekatan dengan elit politik, dan serta kekuasaan itu seperti diutarakan oleh Bu Megawati kemudian tidak abadi, sangat dibatasi, dan bahwa kekuasaan harus memahami bagaimana meletakkan hubungannya dengan rakyat. Itu menunjukkan bahwa Bu Mega dengan PDI Perjuangan sudah tidak ambil pusing lagi dalam hubungan apakah kemudian Pak Joko Widodo Presiden memberikan support atau tidak dalam konteks pemilu elektoral 2024. Sudah tidak ambil pusing lagi, apakah ini juga termaksud PDIP ada sakit hatinya nggak sih setelah kemarin Joko Widodo kan kita lihat bertemu dengan Prabowo Subianto secara terang-terangan, kemudian membahas soal Pilpres lagi? Saya kalau kemudian misalnya kekecewaan saya tidak tahu, tapi itu menjadi bagian dari penegasan yang mendapat catatan dari Bu Megawati bahwa kalau kita lihat bahwa meskipun Pak Joko Widodo misalnya bertemu biasa dengan para menteri, tapi menteri-menteri yang ditemui dalam akhir-akhir ini adalah menteri yang menjadi bagian dari koalisi satu kekuatan politik. Dan itu sama sekali tidak membangun kemudian kedekatan yang sama dalam politik simbolik tersebut dengan mereka misalnya dari kubu lainnya, gitu, termasuk misalnya kubu yang diusung oleh PD Perjuangan yaitu Pak Ganjar dan Mahfud. Oke, kalau dari Joko Widodo sendiri Anda melihatnya memang sengaja menghindar begitu atau memang ya tidak pengen datang aja ke HUT PDIP? Ya, kalau saya pikir bahwa ketidakdatangan dalam HUT PDI Perjuangan itu menjadi bagian dari realitas dan bahasa simbolik politik bahwa Pak Jokowi setidaknya hendak membangun jarak, tidak ingin membangun hubungan yang dekat kemudian dengan partai yang menjadi basis politik awalnya. Oke, hanya merenggangkan jarak ya, tidak memutus ya, ini ingin saya tegaskan nih sama Mas Erlangga yang terakhir. Ya, saya pikir bahwa perenggangan itu adalah sebuah bahasa politik yang dalam konteks sekarang merupakan bentuk bahasa simbolik yang keras, gitu. Saya tidak tahu apakah kemudian ke depan ini akan kemudian mengarah pada pemutusan hubungan politik, tapi bahwa yang kita bisa pahami hubungan antara PD Perjuangan, Bu Megawati dengan Pak Jokowi saat ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini yang bisa kita cermati ya, terkait dengan ketidakhadiran Jokowi dan juga keluarga di hari ulang tahun PDIP ke-51. Terima kasih pengamat politik dari Universitas Erlangga, Mas Erlangga Pribadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Erlangga. Salam sehat Mas.